Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Rizky Ardiansyah dari NIM 013 Shift A. Baik, saya di sini akan menerangkan tentang pemakaian aplikasi CropBot. Nah, apa itu aplikasi CropBot? CropBot FAO adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Food Agriculture Organization untuk membantu perhitungan kebutuhan air tanaman dan pengelolaan irigasi. Aplikasi ini memanfaatkan data iklim, karakteristik tanah, serta jenis tanaman untuk menghitung kebutuhan air selama masa pertumbuhan. CropBot FAO banyak digunakan dalam bidang pertanian dan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung perencanaan irigasi yang lebih efisien. Nah, lanjut ke cara pengisiannya datanya. Di sini saya ke bagian data unsur cuaca di daerah Karanganyar. Nah, untuk negaranya ini diisi Indonesia. Isi dulu. Terus lanjut lokasi. Untuk lokasinya ini Karanganyar. Altitude ini. Altitude ini. Nah, untuk altitude ini ketinggian atau mdpl. Dari datanya tersebut itu adalah 13 mdpl. Berikutnya itu ada latitude. Ini. Untuk latitude-nya ini lintang selatan. Jadi ini harus diubah ke S dulu. Lanjut ke longitude-nya ini bujur timur. Nah, ini udah benar menggunakan E. Nah, yang atas ini udah terisi semua. Terus lanjut ke mengisi minimal temperatur. Nah, ini untuk mengisinya ini ke bawah, bukan ke samping, agar rata-ratanya ini akurat. Kita isi dulu. Nah, di sini menggunakan titik bukan koma.
Nah, untuk minimal temperaturnya ini udah berisi semua dan mendapatkan rata-ratanya ini 26,2. Terus lanjut ke maksimal temperatur mengisi. Ada umum baru pulang mau antar itu bukan tanah udah bosan dia mau Nah, untuk maksimal temperaturnya ini udah kayak semua dan mendapatkan rata-ratanya itu 31,7. Humidity Nah, lanjut mengisi ini humidity adalah kelembapan udara. Nah, untuk kelembapannya ini mendapatkan rata-rata 84. Nah, lalu mengisi data wind atau kecepatan angin. Nah, untuk kecepatan anginnya ini mendapatkan rata-rata 69. Lalu lanjut untuk mengisi penyinaran matahari. Nah,
Untuk nama penyerahan mataharinya ini sudah terisi semua dan mendapatkan rata-rata 6,9. Nah, untuk dua tabel yang kuning ini otomatis keisi jika dari 5 tabel ini sudah terisi semua dan akan otomatis muncul untuk rata-rata dan angkanya ini. Lalu lanjut klik ini curah hujan, data curah hujan. Nah, untuk lokasinya menggunakan yang tadi, Karanganyar, sesuai datanya. Nah, untuk metodenya sendiri itu pakai USDA SC method. Nah, ini sudah benar ya dari perhitungannya. Metodenya ini sudah benar, tidak perlu diganti. Tapi kalau mau mengganti bisa. Nah, lalu lanjut ke data hujannya. Ini kita mengisi dari Excel yang kita dapat. Nah, kalau sudah terisi semua itu untuk datanya ini mendapatkan rata-rata 3.476. Nah, untuk tabel yang kuning itu sama seperti yang untuk mengetahui kelembapan atau apa ya tadi, itu akan otomatis terisi kalau data yang ini sudah terisi. Lalu lanjut ke jenis tanamannya. Untuk nama tanamannya ini kita cari di menu open ini, terus pencet FAO, lalu mencari nama latinnya tanaman jagung. Nah, untuk tanaman jagung ini menggunakan tanaman jagung. Lalu klik open. Di sini itu ketika kita memilih tanaman jenis tanamannya itu datanya itu langsung keluar. Nah, untuk tanamannya sendiri itu adalah jagung. Nah, masa tanamnya itu dimulai pada tanggal 6 Juni dan dilaksanakan dan panennya itu dilakukan pada tanggal 8 Oktober bulan 10 dengan total umur tanamannya itu 125 hari. Nah, di sini itu ada KC values. Ini adalah koefisien tanaman yang menunjukkan kebutuhan air tanaman pada setiap fase pertumbuhan. Lalu ada stack atau
lama waktu setiap fase pertumbuhan. Lalu ada root depth, kedalaman perkiraan efektif tanaman. Terus ada critical depletion. Itu adalah batas penurunan kadar air tanah yang masih dapat ditoleransi tanaman sebelum mengalami stres air. Nah, terus ada yield response atau tingkat kepekaan hasil tanaman terhadap kekurangan air. Nah, itu yang terakhir ini ada crop height, tinggi maksimum tanaman meter. Nah, nilai efisien tanaman atau AC itu meningkat dari 0,30 pada fase awal dan mencapai 120 pada fase pertengahan musim. Lalu menurun menjadi 0,35 pada fase akhir. Kelamaan perakaran kedalaman perakaran bertambah dari 30 hingga mencapai 1 m, menunjukkan perkembangan akar itu semakin dalam selama pertumbuhan tanaman. Nah, jadi di fitur crop ini kita dapat mengetahui dari segi tanamnya, terus panennya itu kita bisa mengetahui perubahan kedalaman akar dan juga nilai koefisien tanamannya itu meningkat atau menurun. Nah, lalu kita lanjut ke soil atau tanah. Sama seperti yang tadi, kita klik open, lalu pilih yang black clay soil, lalu klik open lagi di sini. Nah, untuk istilah-istilahnya di sini itu ada soil name atau jenis tanah yang digunakan dalam perhitungan. Nah, itu adalah black clay soil atau tanah liat hitam. Nah, di sini juga ada total available soil moisture. Ini adalah jumlah air yang tersedia bagi tanaman di dalam tanah. Nah, itu antara 200 mm. Nah, terus ada maksimum rain infiltration rate. Ini adalah laju maksimum air hujan yang dapat meresap ke dalam tanah. Nah, itu nilainya adalah 30 mm per hari. Nah, lanjut ada maximum rooting depth. Itu adalah kedalaman maksimum akar tanaman dapat berkembang. Itu sampai nilainya itu 900 cm. Lalu initial soil moisture depletion itu adalah persentase berkurangnya kandungan air pada awal perhitungan dibandingkan total air yang tersedia. Itu adalah 50%. Terus ada initial available soil moisture. Itu adalah jumlah air yang tersedia bagi tanaman pada awal periode tanam. Nah, itu adalah nilainya itu ada 100 mm. Nah, dari fitur ini atau data di sini itu menunjukkan bahwa tanah liat hitam memiliki kemampuan menyimpan air yang cukup tinggi, sehingga mampu menyediakan cadangan air yang baik bagi pertumbuhan tanaman jagung. Lalu lanjut ke yang CWR ini atau kebutuhan air tanaman. Nah, di sini itu
kita kalau membuka fitur CWR atau kebutuhan air tanaman itu otomatis langsung ada seperti yang kita coba dari data yang kita masukkan tadi, yaitu yang berlokasi di Karanganyar. Nah, untuk waktu tanamnya itu kan bulan 6, tanggal 6 bulan 6 Juni. Nah, di sini ada ini adalah bulan. Nah, ini dekade, periode 10 hari dalam satu bulan. Ada stek, fase pertumbuhan tanaman. Terus ada kasih kewesan tanaman yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air, ada ITC, kebutuhan air tanaman atau evapotranspirasi tanaman per hari. Terus ada dua ITC-nya. Yang kedua itu kebutuhan air tanaman selama satu dekade. Terus F-rain ini adalah curah hujan efektif yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Terus ini ada RRR, ini adalah kebutuhan air irigasi tambahan yang harus diberikan. Nah, dari keterangannya ini sudah ada semua dalam bentuk satuannya dan juga hariannya dan juga selama harian sama satuannya untuk kebutuhannya. Hey. Di sini bisa melihat ada kebutuhan air pada tanaman jagung ya di lokasi Karanganyar. Lalu lanjut ke schedule. Nah, untuk mengetahui ini itu dari data di sini itu kita dapat mengetahui penjadwalan irigasi dilakukan saat kadar air tanah itu mencapai kritis, kemudian air diberikan hingga tanah mencapai kapasitas lapang dengan efisiensi irigasi sebesar 70% hasil. Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan air potensial tanaman selama satu tanam sebesar 356,3 mm. Dengan efisiensi pemanfaatan curah hujan itu mencapai 96%. Nah, data ini menunjukkan bahwa curah hujan yang sudah mampu memenuhi hampir seluruh kebutuhan air tanaman, sehingga kebutuhan irigasi tambahan itu sangat kecil. Nilai defisit irigasinya itu sebesar 0,0, menunjukkan bahwa tanaman itu tidak mengalami kekurangan air selama masa pertumbuhannya. Faktor respon hasil juga menunjukkan tidak terjadi penurunan hasil akibat cekaman. Kondisi ini mengindikasi bahwa ketersediaan air pada lahan cukup baik dan mendukung pertumbuhan tanaman juga jagung hingga panen. Nah, ini ada persentasi kapasitas lapangnya, ini ada 70%. Dan di sini ada tanggal waktu tanamnya, ini ada lokasi dan juga tanaman serta tanahnya. Nah, ini untuk panennya ini adalah 8 Oktober. Nah, baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.